Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. BPHJ kini berubah status jadi Kementerian Haji dan juga Umroh. Lalu apakah nantinya layanan haji akan lebih bertaji jika dibawa Kementerian Haji? Saya akan langsung sapa narasumber saya pada malam hari ini, Rahmat Trifahmi, tenaga ahli BPHJ. Selamat malam, Mbak Fahmi. Ya, Mas Fahmi, dengan Diana di studio. Mas Fahmi, ini kan sebenarnya awalnya bentuknya badan begitu ya. Anda yang berada di dalam badan ataupun BPHJ ini, sebenarnya pertimbangannya atau apa ya, kelebihannya apa sampai BP ini harus berbentuk kementerian? Diskusi seperti apa yang terjadi sebelum ada pengesahan undang-undang ini? Iya, alhamdulillah hari ini tanggal 26 Agustus 2025 sudah dilakukan pengesahan terhadap undang-undang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di rapat paripurna DPR RI tadi pagi. Jadi terkait dengan perubahan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh, memang pada dasarnya banyak sekali perbedaannya. Yang pertama bahwa pada dasarnya Badan Penyelenggara Haji dan Umroh itu dibentuk berdasarkan Perpres nomor 154 tahun 2024, di mana tugas dan fungsi dari Badan Penyelenggara Haji berdasarkan Perpres tersebut adalah memberikan dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji. Nah, dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini, maka jelas perbedaannya sangat mendasar bahwa di dalam undang-undang tersebut sudah diberikan amanah kepada Kementerian Haji dan Umroh sebagai otoritas tunggal yang menyelenggarakan dan juga membuat peraturan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan haji ke depan. Itu yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh tersebut. Maka oleh karena itu, ke depan kami berkomitmen dengan sangat tulus bahwa penyelenggaraan haji ke depan harus betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya jadi pertanyaan publik begitu ya Mas Fahmi, kalau misalnya memang ujungnya bentuknya kementerian, kenapa tidak dibawa Kementerian Agama saja begitu? Iya, karena memang terkait dengan amanah dan perintah Presiden bahwa harus ada satu lembaga yang spesialisasi dan khusus untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Maka lahirlah Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Oleh karena itu, kuncinya di spesialisasi dan kekhususan terkait dengan pemberian pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Oke. Maka oleh karena itu, ini bagian pada sub urusan penyelenggaraan ibadah haji. Maka oleh karena itu, kita berikan yang terbaik untuk jamaah haji Indonesia ke depan. Oke, bahwa Presiden menaruh atensi khusus begitu ya soal haji dan juga umroh Ya. ini. Nah, tapi kalau bicara soal apa ya, fasilitas ataupun pelayanan terbaik bagi jemaah begitu tadi yang tadi Anda sampaikan. Nah, ini biasanya kalau kementerian baru terbentuk itu saya ingat betul ketika awal-awal Oktober Presiden mengumumkan begitu ya, kabinetnya sekian, jumlah menterinya sekian, itu ada banyak sekali penyesuaian. Bahkan saya ingat ada beberapa Kemenko yang harus menunggu 2 bulan mungkin sampai dengan kantornya benar-benar bisa establish begitu. Nah, kalau di kementerian Anda, karena kan kita tahu betul ada banyak sekali perbaikan, catatan, pekerjaan rumah yang harus dilakukan jelang musim haji 2026 ini. Seperti apa nanti? Apakah mampu Kementerian Haji dan Umroh melangsungkan amanah dan layanan terbaik bagi masyarakat ketika kementeriannya juga baru dibentuk begitu? Ya, pada dasarnya Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia ini sudah terbentuk sejak tahun 2024 di bulan Oktober Mhm. 2024 kemarin. Bahwa hari ini memang sudah ada di tingkat pusat Badan Penyelenggara Haji ini diisi oleh SDM-SDM terbaik Oke. dari Kementerian Agama, dari Kementerian Hukum, dari Kementerian Keuangan, dari Kejaksaan Agung, dan juga dari KPK. Artinya memang ini sudah dipersiapkan dengan baik. Dalam proses transisi ini, kami terus menyempurnakan dan membuat noveltis-noveltis terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Terkait dengan SOP-SOP juga sedang kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk penyelenggaraan haji ke depan. Maka oleh karena itu, saya melihat ke depan dalam undang-undang tersebut, mekanismenya nanti akan spin-off, Mbak. Mhm. Baik nanti infrastruktur, hard infrastructure maupun dengan soft infrastructure yang ada dari pusat
itu ada, dan juga dari daerah, dari provinsi akan shifting, spin off dari Kementerian Agama, dan juga di daerah, di kabupaten kota nanti ada kantor kabupaten kota. Bahkan nanti sampai kecamatan itu akan ada penyuluh-penyuluh untuk menjangkau terkait dengan jamaah-jamaah haji Indonesia yang ada sampai di tingkat paling bawah. Berarti yang ingin Anda yakinkan adalah ketika, BP Haji ini statusnya berubah dari badan menjadi kementerian, tidak akan ada tugas-tugas yang terganggu begitu ya Mas Fahmi? Iya, alhamdulillah selama ini kami berkoordinasi sangat aktif dan Mhm. sangat baik dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kementerian Agama, dan kolaborasi ini terus kami jaga dengan baik dengan seluruh SDM yang ada di sana dan juga SDM yang ada di BP Haji, dan alhamdulillah kami terus lakukan akselerasi untuk segera mempersiapkan terkait dengan penyelenggaraan haji di 2026 ke depan. Oke. Kalau kita membahas lebih detail soal kekhususan ataupun spesialisasi yang tadi sempat Anda sampaikan begitu ya Mas Fahmi, sebenarnya apa sih Mas perbedaan konkret yang mungkin nanti jemaah bisa, harapkan terjadi begitu ya ketika, beberapa waktu lalu masih di bawah Kementerian Agama, sekarang di bawah Kementerian Haji dan Umroh sudah spesifik, sudah spesialis, apa yang diharapkan? Apakah harganya turun atau apakah, ada pelayanan khusus yang diberikan atau seperti apa? Mungkin Anda bisa sampaikan kepada masyarakat. Ya, ke depan memang concern dari pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada Mhm. jamaah haji Indonesia. Maka oleh karena itu kami mulai dari SDM-SDM terbaik yang ada di kami. Oke. Pemilihan dan screening saat nanti ada transisi itu menjadi kunci. Kami akan memilih dan juga memberikan yang terbaik buat jamaah. SDM-SDM kami ini harus punya wajah integritas, wajah akuntabilitas, wajah pelayanan yang terbaik. Maka oleh karena itu kita ke depan akan yang pertama kali akan kita bereskan adalah terkait dengan akurasi data. Dengan adanya sistem informasi kementerian yang ke depan akan kita bangun dan juga kita realisasikan, bagaimana nanti akurasi data mulai dari pusat, daerah sampai ke Arab Saudi ini tidak ada masalah. Maka oleh karena itu menjadi concern kita. Yang kedua terkait dengan istitoah kesehatan. Bagaimana ke depan kita berharap jangan sampai ada permasalahan kesehatan. Jamaah-jamaah haji Indonesia ini kemarin tercatat ada 447 yang meninggal dunia. Maka oleh karena itu kami berkomitmen untuk menjaga, memfilter bagaimana istitoah kesehatan ini yang ada di Indonesia ini jangan sampai ada yang namanya permasalahan-permasalahan. Jangan sampai ada data-data yang tidak valid dan akurat hingga jamaah haji bisa berangkat. Maka oleh karena itu menjadi concern-concern kita. Selanjutnya adalah terkait dengan transparansi penyediaan layanan. Nah, Oke. ini menjadi concern yang paling sangat utama. Transparansi ini kami akan pastikan penyediaan layanan mulai dari Indonesia maupun di Arab Saudi itu semua transparan. Dan yang paling penting adalah terkait dengan law agreement-nya. Perjanjian kerjasama yang kita bangun dengan pihak-pihak ketiga tersebut, ini klausulnya harus straight, harus betul-betul memberikan kepastian hukum dan juga pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Law agreement ini terdiri dari bagaimana positif covenant dan negatif covenant serta pasal-pasal. Nah, kalau ada prestasi, bagaimana terkait dengan tindakan hukumnya seperti apa, bagaimana ganti ruginya seperti apa, dan bagaimana ke depan kita memastikan pelayanan yang terbaik kita berikan kepada jamaah haji Indonesia. Maka oleh karena itu kita butuh kepastian hukum dan juga perikatan hukum yang kuat. Dan yang paling penting dari itu semuanya adalah kita berikan best services, memberikan pelayanan yang terbaik, Oke. pelayanan yang nyaman, aman, dan prima. Dari mulai makanan sampai pelayanan kesehatan. Karena di dalam amanat undang-undang ke depan, kesehatan yang tadinya ada di Kementerian Kesehatan untuk pusat kesehatan hajinya, itu shifting kepada Kementerian Haji Indonesia. Kita ingin memastikan pelayanan kesehatan ini bisa diberikan secara baik dan prima. Dan yang paling penting adalah saat ada jamaah yang memang butuh
emergensi, pertolongan pertama dan segera itu bisa kita tindak lanjuti dengan baik. Alhamdulillah selama ini sudah sangat baik, tetapi kita akan terus memberikan yang terbaik buat jamaah haji Indonesia. Saya tertarik Mas Fahmi dengan pernyataan Anda soal mengisi kementerian Anda dengan SDM yang mumpuni. Apa indikatornya kalau kita berkaca pada kementerian lain begitu, sebut saja misalnya yang diisi oleh Kementerian Luar Negeri, ada beberapa sistem meritokrasi di dalamnya. Kemudian kalau bicara soal Kementerian Kesehatan begitu, ada vendor-vendor yang diisi dengan sistem digital begitu. Nah, kalau di tempat Anda seperti apa nanti untuk bisa menghasilkan SDM yang mumpuni yang berujung pada layanan yang maksimal buat jemaah haji Indonesia? Ya, memang pada akhirnya basisnya meritokrasi. Tetapi kami akan screening secara ketat terkait dengan integritas dan Oke. rekam jejak serta kompetensi, knowledge, skill, dan attitude. Itu menjadi faktor yang sangat penting. Maka oleh karena itu nanti akan ada screening atau uji kompetensi yang sangat ketat untuk memberikan SDM-SDM yang terbaik bagi pelayanan jamaah haji ke depan. Tapi di dalamnya tetap Mekanisme diisi ini PNS sudah. kan ya Mas Fahmi ya? Oh iya, betul betul. Hmm, PNS dari berbagai macam kementerian kayak hari oke, ini sudah ada dari BPHJ. Di BPHJ ini oke. terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, SDM-SDM terbaik dari Kementerian Agama, dari Kejaksaan Agung, dari KPK, dari Kepolisian, semuanya itu adalah SDM-SDM terbaik yang alhamdulillah terjaring dan terus kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik buat jamaah haji Indonesia. Oke, Mas Fahmi, ini kalau kita bicara soal permasalahan ataupun pekerjaan rumah begitu ya untuk penyelenggaraan haji, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini sebenarnya bisa dikatakan masalah klasik begitu ya, misalnya penumpukan jemaah, kemudian masalah transportasi, kemudian pembagian makanan dan lain sebagainya. Eh, Apa yang BPHJ lihat, saya koreksi mungkin sekarang bisa dikatakan Kementerian Haji dan Umroh begitu ya, untuk bisa memutus mata rantai masalah klasik yang dari tahun ke tahun ini selalu ada begitu. Terutama kita lihat juga bahwa KPK saat ini tengah menyoroti begitu ya yang namanya ada dugaan korupsi soal penyelenggaraan haji, soal kuota. Nah ini seperti apa untuk bisa memutus mata rantai masalah klasik dari tahun ke tahun? Ya, memang kunci di sumber daya insani kita, Mhm, bahwa insya Allah dengan screening yang terbaik kita akan hadirkan SDM-SDM yang betul-betul punya wajah integritas dan oke, juga mengaplikasikan itu demi kenyamanan dan keamanan serta amanah bagi berjalannya penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depan. Maka oleh karena itu salah satunya adalah concernnya terhadap transparansi penyediaan layanan tersebut. oke, Kami akan lakukan semua proses bidding secara terbuka. Itu kuncinya. Lalu setelah itu yang tadi kami sampaikan, bahwa perikatan hukum tersebut harus betul-betul concernnya terhadap pelayanan jamaah haji, concernnya terhadap hak-haknya jamaah haji Indonesia. Itu. Maka oleh karena oke. itu kita akan masukkan pasal-pasal dengan pastinya dengan konsensus bersama itu terkait dengan pelayanan yang terbaik dan juga hak-hak harus terpenuhi bagi jamaah haji Indonesia. Dan kalau ada persoalan wan prestasi, kami akan lakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan dan juga tuntutan hukum bagi pihak-pihak yang memang sudah wan prestasi. Maka oleh Oke. karena Hmm. itu concern kita dari hal itu bagaimana ke depan ini semuanya harus transparan. Itu kuncinya. Oke, Mas Fahmi terakhir, Bang Daniel Anzar itu datang ke Dialog CNN Indonesia menyatakan begitu ya bahwa, ketika BPHJ ingin mengambil alih begitu ya diamanahkan oleh presiden untuk menyelenggarakan haji tidak di Kementerian Agama, ini ada banyak penolakan dari dalam tanda kutip pemain-pemain lama. Saat ini seperti apa? Dan saya mau tanya sebenarnya komitmen Anda supaya pemain-pemain lama ini tidak digantikan oleh pemain-pemain baru begitu? Ya, saya kira terkait dengan hal itu kami semua sama. Kami sami nawatokna dengan perintah presiden dan perintah pimpinan kami semuanya bagaimana kami menghadirkan era baru perhajian Indonesia yang penuh dengan akuntabilitas. Oke, Maka oleh karena itu komitmen integritas itu menjadi sangat penting. Berangkat lagi sekali lagi dengan SDM yang terbaik, SDM yang punya wajah integritas dan punya wajah akuntabilitas tinggi, insya Allah kita akan menghadirkan penyelenggaraan haji yang transparan, yang betul-betul bisa concern terhadap pelayanan yang terbaik, keamanan, kenyamanan, dan kemabruran bagi jamaah haji Indonesia. Itu komitmen Kementerian Haji dan Umroh Indonesia ke depan. Semuanya kami mohon doanya,
kami mohon supportnya, ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan yang terbaik buat jamaah haji Indonesia. Oke, tambahan Mas Fahmi sedikit, ketika bertemu dengan Pak Rosan di istana, Pak Rosan menyampaikan bahwa ada beberapa update nanti yang disampaikan soal kampung haji Indonesia di, Ya, di Madinah begitu ya, koreksi kalau saya salah. Itu bagaimana perkembangannya dan sebenarnya nanti kampung haji itu bentuknya seperti apa? Apakah akan menjadi tempat, tinggal, untuk para jemaah haji atau seperti apa? Karena kan lokasinya tidak di satu tempat yang sama begitu ya? ya. Jadi saya izin Mbak terkait dengan kampung haji, kebetulan di awal Agustus kami bersama-sama Kepala Badan dan juga Pak Rosan, CEO Danantara, sekaligus Menteri Investasi, bersama-sama ke Mekah Mhm, terkait dengan amanah Presiden untuk melakukan akselerasi terkait dengan kampung haji. Jadi memang nantinya kampung haji itu akan berintegrasi dan terintegrasi dan yang paling penting adalah menjadi satu kawasan mhm. terpadu mulai dari akomodasi penginapannya, mulai dari eh, pelayanan kesehatannya, dan UKM-UKM nanti ada semua di situ, Mbak. Jadi memang kami juga kemarin saat peninjauan lapangan, kami terus lakukan yang terbaik bagaimana ada tempat yang memang secara jarak sangat strategis dan juga yang paling penting adalah dapat terjangkau dengan mudah dan baik oleh jamaah haji Indonesia dan jamaah umroh ke depan bisa menggunakan hal tersebut. Jadi memang ini tempatnya sangat terintegrasi Mhm. nantinya mulai dari akomodasi, pelayanan konsumsi dan juga pelayanan transportasinya serta pelayanan kesehatannya terintegrasi dan terpadu di dalam satu kawasan dan bisa menampung banyak jamaah haji yang insya Allah kalau kemarin kuota kita ada 200.000 dan insya Allah ke depan itu yang akan diakselerasi bisa menampung sampai 200.000 lebih jamaah haji Indonesia. Tapi kampung haji tersebut tidak akan dipakai di, tahun depan begitu ya Mas ya? Karena kalau tidak salah sepertinya undang-undang dari pemerintah Arab Saudi untuk memiliki tanah tersebut baru disahkan di Januari tahun depan begitu ya? Kurang lebih kapan kampung haji tersebut akan bisa digunakan oleh para jemaah haji Indonesia? Iya, memang ada aturan baru di sana terkait dengan foreign land, jadi kepemilikan terhadap warga negara asing di sana. Saya kira memang ini kewenangannya ada di Danantara, Pak, Mhm, Bu, terkait dengan hal itu. Jadi kami percayakan penuh oke. dan Presiden dan juga pemerintah mempercayakan secara penuh kepada Danantara dalam hal ini Pak Rosan dengan tim dan kami yakin insya Allah beliau-beliau memberikan pelayanan terbaik dan juga memberikan akses terbaik Oke. bagi tempat dan juga wilayah terpadu bagi jemaah haji Indonesia dan kami yakin insya Allah ke depan pelayanan jemaah haji Indonesia bisa lebih baik, pelayanan jemaah haji Indonesia memberikan keamanan, kenyamanan, dan yang paling terpenting bisa menghadirkan kemakmuran bagi jemaah haji Indonesia. Oke baik, kita harapkan Kementerian Haji dan Umroh bisa memberikan semua yang terbaik buat jemaah, tidak hanya dari segi SOP ataupun lembaga saja yang berbeda, tetapi juga ujungnya kesejahteraan bagi para jemaah. Karena banyak sekali jemaah yang mungkin sudah menunggu lama, menabung lama, begitu ya untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih narasumber saya pada malam hari ini ada Mas Fahmi, tenaga ahli BP Haji. Terima kasih Mas Fahmi.